Pembalasan istri dikhianati. Bab 57. Rendra sedikit meringis karena tinjuan Satria tadi memang cukup kuat. Kenapa? Ada yang sakit? Tanya Nur dan dijawab gelengan cepat oleh Rendra. Tadi kamu bilang mau bicara apa? Aku ingin kamu jujur padaku, kamu selingkuh ya? Tanya Nur membuat wajah Rendra memerah. Benar kamu selingkuh? Tanya Nur lagi dengan linangan air mata. Sayang kamu bicara apa? Jangan berpikir bodoh, pernikahan kita baru seumur jagung. Jawab aku kamu selingkuh? Tanya Nur lagi. Mana mungkin aku selingkuh, aku mencintai kamu sayang. Hanya kamu perempuan yang aku cintai setelah mama. Apapun aku lakukan untuk kamu sayang, kamu perempuan pertama dan terakhir yang bisa memilikiku seutuhnya, ucap Rendra menatap wajah Nur yang terlihat murung. Jika aku memiliki wanita lain, kenapa aku harus berjuang menyusulmu ke luar negeri? Kenapa aku berani membatalkan pertunanganku dan Vina? Itu semua karena kamu sayang. Hanya kamu, lanjut Rendra meyakinkan Nur, membuat Nur merasa yakin kalau suaminya tidak berbohong. Tapi bau parfum di pakaian kotormu, 2 hari berturut-turut dengan parfum yang sama dan jelas-jelas itu bukan parfum Nur. Rendra terdiam sejenak, mungkin memang bau parfum Vina malam itu. Itu bau parfum karyawan sayang. Saat pulang dalam satu lift yang sama, jawab Rendra berbohong karena dia tak bisa menjelaskan kalau dia menjaga Vina di apartemen malam itu. Sudah pasti Nur akan berpikiran macam-macam padanya. Lift yang sama? Bukannya liftmu berbeda? Sore itu aku masuk di lift karyawan. Nur mengerutkan keningnya, dia tak percaya dengan penjelasan Rendra, tapi Nur tak mau lagi memperpanjang masalah ini. Mungkin saja Rendra memang sedang menjaga perasaannya, yang jelas suaminya jujur tak berselingkuh. Baiklah Nur, terima penjelasannya, tapi Nur tidak ingin kamu berbohong. Nur ingin rumah tangga kita ini penuh keterbukaan. Apapun kesalahan yang kamu lakukan katakan, Nur akan terima meski itu fatal sekalipun. Maafkan aku sayang, aku janji akan membahagiakanmu, dan aku janji akan selalu menjaga rumah tangga kita hingga kita menua, ucap Rendra memeluk tubuh Nur dan mencium keningnya, menyalurkan rasa sayang dan cintanya pada perempuan mungil ini. Vina pusing sendiri memikirkan pernikahannya dan Satria karena Meli sudah menghubungi mamanya mengatakan kalau Satria akan melamar Vina dan pernikahan akan dilangsungkan lebih cepat. Vina ingin jujur kalau dia tidak hamil, tapi siapa yang akan percaya pada dirinya nanti? Dia sudah mengatakan pada keluarga Meli dan April, mana mungkin dia meralatnya. Bego. 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 Kenapa aku punya pikiran sampai sejauh itu sih? Sekarang bagaimana dengan nasibku? Aku tak mencintai Satria, kenapa juga dia sok jadi pahlawan mengatakan aku hamil anaknya? Lelaki bodoh, kesal Vina memijat keningnya sendiri. Bantu aku Tuhan, maafkan kesalahanku, kenapa jadi bleng begini sih? Ayo Vina cari jalan agar pernikahan ini batal, oceh Vina pada dirinya sendiri, dia menyesal sudah bertindak terlalu jauh. Vina dari tadi bingung, karena dia menginginkan Rendra bukan Satria. Mama dan papanya sudah terbang ke Indonesia untuk acara pernikahannya. Kamu sudah yakin mau nikah sama Vina Kak? Tanya Nur. Yakin nggak yakin dek, kakak harus tetap tanggung jawab secara dia anak kakak, jawab Satria dan diangguki Nur. Memang seharusnya kakaknya ini bertanggung jawab, tapi menurut Nur kakaknya ini orang baik, tapi kenapa Vina bisa sampai hamil? Setelah menikah kami akan tinggal di apartemen Bun, ujar Satria pada April.
Kenapa harus di apartemen? Rumah ini kan besar, bisa bersama-sama. Bunda juga bisa membantu Vina mengurus anakmu nanti. Iya kak, di sini saja. Nur kan juga belum hamil kak, jadi bisa bantu-bantulah, potong Nur. Tidak, aku dan Vina ingin mandiri, jadi kami memutuskan tinggal di apartemen saja. Jika kalian ingin melihat anakku main saja ke apartemen, jawab Satria. Bagaimana bisa dia membiarkan Vina tinggal dalam satu rumah dengan Rendra, apalagi nanti Rendra akan melihat anaknya setiap hari, ini tidak baik untuk Nur, pikir Satria. Sayang, aku ingin sekarang, bisik Vino. Saat ini pengantin baru ini berada di ruang pribadi Vino di kafe. Kirana sengaja mendatangi suaminya ini untuk menemani makan siang, tapi malah berakhir di tangan Vino. Mas, ini masih di kafe. Tenang saja, tidak ada yang berani masuk, ujar Vino sambil mencium pipi Kirana. Vino menaikkan kemeja yang dikenakan Kirana dan melucuti celananya sendiri, membuat Kirana tak bisa lagi mengelak. Suaminya ini benar-benar agresif. Dulu Vino tak seperti ini, tapi setelah menikah dia tak bisa jauh dari Kirana. Bahkan Vino sendiri hampir tiap hari meminta haknya, tidak tahu itu di mana. Yang jelas dia dan Kirana bisa melakukannya. Pernah setelah mereka nonton bioskop, Vino melakukannya di dalam mobil saat parkiran. Hal itu membuat Kirana tak habis pikir. Vino sangat memuja tubuhnya. Vino menekan kuat saat pompaan terakhir, membuat Kirana sedikit menjerit dan Vino segera membungkam mulut Kirana dengan ciuman agar tak terdengar oleh orang lain di luar sana. Mas, kamu kelewatan ya, ucap Kirana cemberut saat aktivitas panas mereka berakhir. Mau bagaimana lagi, kamu semakin hari semakin seksi, membuatku tidak bisa menjauh dari kamu sayang. Aku benar-benar gila karena kamu. Gombal. Cebik Kirana membuat Vino gemas dan menggigit kecil pipi istrinya ini. Sudah. Ayo bangkit, aku harus mandi. Sebentar sayang, aku masih mau begini, pinta Vino tak mau melepaskan pelukannya dari Kirana. Kamu mau anak perempuan atau lelaki mas? Apapun. Selagi itu dari rahimmu aku suka. Ya dari rahimkulah, memangnya kamu ada nanam benih di lain tempat, ujar Kirana galak. Sembarang, jangankan menanamkan benih, melirik perempuan lain pun aku tidak berani. Aku sudah berkomitmen untuk menjaga hatimu sayang, tidak akan ada dan tidak akan pernah ada wanita lain. Ucap Vino mengecup pipi kanan dan kiri Kirana. Setelah itu keningnya membuat Kirana tersenyum bahagia. Dia merasa Vino benar-benar lelaki yang diutus Tuhan untuk dirinya. Tak ada lagi yang lebih bahagia selain bersama Vino. Saya terima nikah dan kawinnya Alvina Kendrick dengan mas kawin 100 juta rupiah dibayar tunai, ujar Satria dengan satu tarikan nafas. Sah. Sah. Ujar para saksi. Alhamdulillah, tepuk tangan riuh dari keluarga karena akhirnya Satria menikah juga meskipun dengan cara yang salah. Vina menitikkan air mata karena saat ini dia resmi sudah menjadi istri Satria. Mimpi apa dia hingga Rendra lepas dari genggamannya dan menikah dengan lelaki yang tidak dicintainya sama sekali. Vina menyalami punggung tangan Satria. Meskipun dia tidak suka, Vina harus bersikap dewasa karena masih banyak keluarganya yang hadir saat ini. Rendra memeluk erat pinggang Nur. Dia sedikit lega karena Vina sudah menikah. Lambat laun kebohongan Vina akan terbongkar dengan sendirinya. Meskipun harus Satria yang menjadi tumbalnya, setidaknya Satria bisa mengerti akan kesalahpahaman yang terjadi saat ini. Tidak menyangka ya kakak, Nur sudah menikah semua. Nur senang kalian semua menemukan pasangan masing-masing, ujar Nur pada Satria dan Vino.
Pernikahan Satria tak semewah Vino dan Nur, hanya mengambil acara sakralnya saja karena Satria sendiri tidak ingin mengundang banyak orang, begitu juga dengan Vina. Setelah selesai acara pernikahan mereka, Vina segera masuk ke dalam kamar. Dia segera membersihkan diri lalu langsung tidur tanpa menunggu Satria yang masih menyalami para tamu. Satria yang baru masuk ke dalam kamar melihat Vina sudah menutup tubuhnya dengan selimut tebal. Dia segera menarik bantal dan berjalan ke arah sofa. Dia tak ingin satu ranjang dengan Vina apalagi menggaulinya karena Vina tengah berbadan dua. Dia tak ingin menyakiti janin di rahim Vina. Vina membuka selimutnya sedikit melirik ke arah Satria yang sudah tertidur pulas di sofa. Dia menghela nafas panjang merasa lega, akhirnya Satria tak ikut tidur satu ranjang dengannya. Rendra memperhatikan wajah Nur yang terlelap tidur, sungguh cantik istrinya ini. Nur perempuan hebat yang tak banyak menuntutnya. Kesalahan terbesar untuk Rendra sudah berani berbohong pada perempuannya ini, tapi ini semua untuk keselamatan rumah tangganya. Biarlah seiring waktu berjalan yang menjawab semua kebenaran ini. Morning kiss, ucap Rendra mencium pipi Nur lembut membuat Nur menggeliatkan tubuhnya menatap Rendra yang terlihat lebih sangat bersemangat pagi ini. Mau kemana ay? Udah rapi gitu, wangi lagi, tanya Nur yang melihat suaminya sudah terlihat tampan. Pagi ini aku harus memimpin rapat, sayang ada klien dari luar negeri yang ingin bertemu, dan aku harus menemaninya, jawab Rendra. Perempuan. Cemburu? Tanya balik Rendra dan dijawab anggukan oleh Nur. Dia tak ingin menyembunyikan perasaannya lagi karena sangat menyiksa batinnya. Hahaha. Hanya kamu perempuan yang paling cantik dan menarik menurutku, dan hanya kamu perempuan yang paling aku cinta, ucap Rendra menarik hidung Nur gemas. Gombal. Tidak percaya? Tanya Rendra dan dijawab anggukan polos dari Nur. Tenang saja, aku akan pulang cepat, tidak akan lama sayang. Malam ini aku ingin menghabiskan waktu denganmu lebih banyak lagi, potong Rendra mencium bibir Nur sekilas. Janji. Iya janji. Sahut Rendra tersenyum manis sambil mengusap lembut pipi Nur. Ai. Peluk, rengek Nur saat Rendra hendak pergi. Rendra memeluk tubuh istrinya ini dan berkali-kali mencium kening Nur agar istri manjanya ini tidak merajuk saat ditinggal kerja. Hati-hati ay, ujar Nur melambaikan tangannya. Iya. Kamu juga sayang, sahut Rendra sambil keluar dari kamar mereka. Apa kalian yakin? Mama tidak pernah mengusir kalian ya, Mama bahkan mau kalian tetap di sini, ujar Meli. Ma, kami akan tetap sering ke sini, hanya saja kami ingin mandiri Ma, ucap Kirana lembut. Tinggal di apartemen? Tanya Bagas. Tidak Pak, Mas Vino sudah membelikan rumah, meskipun kecil cukuplah untuk keluarga kami. Apa mau Mama belikan yang lebih besar? Tanya Meli. Enggak perlu Ma, yang kecil saja aku sudah berpikir cara membersihkannya, apalagi yang besar. Mas Vino tidak mau ada pembantu Ma, kami bekerja sama untuk membersihkannya, jelas Kirana. Bagas menggenggam tangan Meli, dia tahu istrinya ini saat ini sulit untuk melepaskan Kirana, tapi mau bagaimana lagi, Kirana sudah punya Vino, Kirana memang seharusnya mengikuti apa yang dikehendaki suaminya dan mereka sebagai orang tua hanya mengarahkannya saja. Baiklah Mama izinkan, tapi dengan satu syarat. Apa Ma? Tanya Kirana cepat. Setiap minggu kalian harus tetap kemari. Kirana menatap Vino dan diangguki. Vino setuju. Selesai sudah masalah rumah, Kirana bisa bernafas lega saat ini. Berkemaslah karena kita akan segera pergi, ujar Satria dingin. Kemana? Apartemenku.
Apa tidak terlalu cepat aku? Saat ini aku suamimu dan sudah seharusnya istri mengikuti kemauan suami, tegas Satria membuat Vina terdiam. Vina sedikit heran melihat perubahan drastis Satria, dia seolah seperti bunglon, dulu Satria sangat ramah dan baik padanya tapi kenapa sekarang malah Satria seakan-akan seperti monster yang siap memakannya, apa karena menikah terpaksa pikir Vina. Dia pun tak ingin pernikahan ini terjadi. Satria yang memaksanya mengakui ayah dari kehamilan palsunya ini. Vina segera bangkit menuju lemari pakaiannya untuk berkemas, sebenarnya enggan tinggal di apartemen Satria tapi mau bagaimana lagi dia memang sudah menjadi istri saat ini. Satria segera keluar dari kamar. Dia ingin meminta izin pada papa dan mama Vina untuk membawa Vina tinggal bersamanya. "Pa, Aki masih belum bisa terima pernikahan Satria, Pa," ujar April. "Bun, ini semua sudah takdirnya, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk umatnya Bun. Satria anak yang baik, hanya dia sedang tersesat kemarin. Mungkin dengan menikah sama Vina bisa membuat trauma Satria hilang. Tapi aku yakin jika Vina menjebak anak kita, Pa, aku tahu Satria. Meskipun aku tidak melahirkannya, aku tahu Satria anak baik, aku takut jika itu bukan anak Satria, Pa," jelas April. "Setelah Vina melahirkan kita bisa tes DNA Bun jika kamu ragu." "Ya memang harus itu, Pa. Aku tidak mau kecolongan membesarkan anak yang bukan cucuku," tegas April.